Akhir-akhir ini, masyarakat digemparkan dengan sebuah isu tentang status kehalalan es krim dari salah satu brand ternama. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan. Mereka beranggapan, bagaimana mungkin sebuah produk bisa menjadi haram hanya karena tidak memiliki sertifikasi halal. Video ini tidak akan membahas mengenai brand tersebut, tetapi ada hal lain menarik yang dapat kita pelajari, yaitu apa saja yang perlu kita kritisi dalam memilih es krim. Halal dan haram suatu makanan merupakan hal yang mutlak atau sudah jelas ketentuannya di dalam Al-Quran. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah menjelaskan bahwa umat manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Lalu, apa sih kriteria makanan halal itu? Makanan atau minuman dikatakan halal ketika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, halal lidzatihi atau halal dari sisi zat. Dan yang kedua, halal li ghairihi atau halal dari cara memperoleh dan memprosesnya. Makanan atau minuman yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka statusnya berubah menjadi haram. Sebagai contoh, daging sapi. Sapi adalah hewan yang halal, akan tetapi apabila penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, maka statusnya berubah menjadi haram. Lalu, bagaimana dengan es krim? Siapa yang tidak suka es krim? Hampir semua kalangan menyukainya. Es krim biasa dikonsumsi sebagai dessert atau sekedar makanan camilan. Es krim merupakan produk olahan dari susu dengan prinsip pembuatannya adalah membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim, sehingga diperoleh pengembangan volume yang membuat es krim menjadi terasa lebih ringan, tidak terlalu padat, dan mempunyai tekstur yang lembut. Untuk menghasilkan es krim dengan cita rasa dan tekstur yang lezat, biasanya es krim dicampur dengan bahan-bahan tambahan seperti lemak susu, emulsifier, pewarna, perisa, stabilizer, dan pemanis. Ada beberapa bahan pembuatan es krim yang perlu kita kritisi. Yang pertama adalah lemak susu. Lemak susu berfungsi untuk memperkaya cita rasa dan menciptakan tekstur yang lembut. Namun, karena harganya yang mahal, lemak susu sering digantikan dengan lemak lain, baik lemak nabati maupun lemak hewani. Nah, lemak hewani inilah yang perlu kita cermati apakah berasal dari hewan yang halal dikonsumsi ataukah tidak. Yang kedua adalah whey powder dan kasein. Keduanya adalah produk hasil samping industri keju yang biasanya memanfaatkan enzim renin. Jika enzim yang digunakan berasal dari hewan yang haram seperti babi, maka turunan keju tersebut otomatis menjadi terkontaminasi bahan yang haram dan najis, sehingga es krim yang menggunakan bahan tersebut menjadi haram juga. Titik kritis yang ketiga yaitu stabilizer. Stabilizer digunakan untuk menjaga kestabilan es krim agar tidak terbentuk kristal es. Bahan stabilizer yang umum dipakai adalah gelatin. Gelatin hewani harus kita pastikan kehalalannya baik dari hewan yang dipakai maupun proses pembuatannya. Apalagi saat ini mayoritas produksi gelatin di dunia berasal dari babi, yaitu sekitar 42,9%. Yang keempat adalah emulsifier. Es krim ditambahkan dengan emulsifier untuk menyatukan air dan lemak. Bahan yang biasa digunakan sebagai emulsifier adalah lecitin, gliserida, dan polisorbat 80. Bahan tersebut dapat berupa nabati maupun hewani. Jika hewani, harus kita pastikan bahwa emulsi tersebut berasal dari hewan yang halal dan disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, itu dia bahan-bahan yang perlu kita kritisi dalam memilih es krim. Banyak juga ya, sepertinya tidak mungkin kalau kita harus datang ke pabriknya langsung hanya untuk mengecek status kehalalannya. Jadi, menurut kalian seberapa penting memilih produk yang sudah memiliki sertifikasi halal?